لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Karena barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dirinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk seseorang tersesat, hatta orang itu sering bertemu dengan Nabi, duduk bersama Nabi, melihat langsung Nabi, namun jika Allah berkehendak dirinya tersesat selama-lamanya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan kita alhamdulillah sampai detik ini mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat hidayah ini bisa terus kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan merawat nikmat iman dan nikmat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat dengan tema pertolongan Allah yang akan diberikan kepada para pendakwah, para penyeru kebaikan. Khatib mengingatkan sebuah ayat: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita umat Islam menjadi khaira ummah, umat terbaik, bukan karena sering kita berkunjung ke Baitullah, bolak-balik untuk melaksanakan umrah dan haji, bukan karena banyak baca Qur'annya, bukan karena lama berdiri di qiyamul lailnya, bukan. Tetapi umat terbaik adalah umat yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang melakukan kebaikan, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah, mengajak orang-orang untuk bertaubat, mengajak orang-orang untuk memakmurkan masjid, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mencegah orang-orang untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebuah amal yang akan menjadikan diri kita menjadi khaira ummah, umat terbaik. Dan amal yang sangat beresiko adalah amal yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita hanya mendirikan salat, tidak ada resikonya. Saat kita bersedekah, tidak ada resikonya.
saat kita melakukan tilawah Quran tidak ada resikonya. Namun jika seseorang melakukan amal yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, menegakkan syariat, menjauhkan kemungkaran, maka dia akan siap menghadapi resiko dalam kehidupannya, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Sebagaimana Nabi dan Rasul yang menyeru kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka semua menghadapi resiko dalam kehidupan dakwahnya, dalam amal yang disebut amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bahkan banyak di antara mereka harus menghadapi bagaimana ancaman kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan bagi kita, menjadi uswah bagi kita ketika beliau menegakkan dakwah ilallah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beragam resiko beliau lewati, beliau hadapi dengan kokoh, dengan istiqamah. Ketika seseorang yang tidak menyukai dakwah, tidak menyukai amar ma'ruf nahi mungkar, dengan beragam cara, upaya, ikhtiar, makar, rencana jahatnya, mereka akan melakukan hal-hal di mana agar dakwah ini terhenti, agar amar ma'ruf ini tidak dijalankan. Maka Rasulullah saat itu dilakukan dengan dua pendekatan agar beliau menghentikan dakwahnya. Orang-orang kafir Quraisy saat itu melakukan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dengan merangkul Rasulullah dengan cara ditawar dengan iming-iming dunia, dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Namun dengan cara yang pertama tidak mempan, jamaah sekalian. Ketika Rasulullah ditawari dengan harta, ditawari dengan jabatan, ditawari dengan iming-iming dunia, beliau tidak mundur walau cuma selangkah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan dakwah ilallah. Dan sejak zaman dulu, resiko orang-orang yang menegakkan dakwah ilallah jika tidak bisa dirangkul, jika tidak mempan diiming-imingi dengan nikmat duniawi, dengan harta, tahta dan wanita, maka pendekatan yang kedua pasti akan dilakukan. Bagi mereka yang terganggu kepentingannya, akan melakukan hal yang kedua, yaitu dengan memukul. Bagaimanapun caranya agar dakwah tidak tersebar, mereka akan membubarkan dakwah, membubarkan yang namanya mencegah orang-orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal saleh. Rasulullah saat itu tidak bisa dirangkul, maka langkah yang kedua, mereka melakukan persekusi kepada dakwah Rasulullah. Pengajiannya dibubarkan, majlis-majlisnya diganggu, bahkan ditimpuki kotoran-kotoran dari binatang-binatang unta. Saat beliau melakukan dakwahnya, bahkan ada seorang wanita yang dengan jerih payahnya sengaja membuat duri-duri di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bernama Ummu Jamil yang menjadi bibi beliau sendiri, karena kepentingannya terganggu dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela menggotong duri, kayu-kayu berduri hanya untuk bagaimana mencegah dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun janji Allah itu pasti. Allah telah menjamin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kalian. Dan inilah yang Rasulullah dapatkan. Beliau sangat berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tahu resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau tahu resiko dalam berdakwah ilallah. Pasti akan menghadapi rintangan, cobaan, cacian, fitnahan dari orang-orang yang terganggu kepentingannya. Beliau yakin Allah pasti akan menolong dirinya. Begitu banyak pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdakwah. Pernah
pernah beliau dicaci, dihina dengan julukan abtar karena beliau adalah laki-laki, seorang yang pernah memiliki keturunan. Keturunan beliau itu bukan hanya anak perempuan. Saat itu orang-orang Arab sangat bangga jika punya anak laki-laki. Beliau pun punya anak laki-laki. Di antara nama anak laki-laki beliau adalah Qasim Ibrahim, yang anak-anak laki beliau seluruhnya meninggal dunia dalam keadaan belum baligh, belum menjadi dewasa, sehingga orang-orang membuli Rasulullah dengan julukan abtar. Dia menjadi laki-laki yang abtar, terputus keturunannya, nasabnya tidak tersambung lagi, namanya sudah tidak akan disebut-sebut lagi. Sebuah julukan yang sangat menghinakan bagi orang-orang di saat itu. Ketika seorang laki-laki dijuluki abtar, sebuah julukan yang sangat memalukan. Ketika orang-orang Quraisy membuli Rasulullah, apa yang Allah turunkan? Turunlah sebuah surat pendek yang membuat Rasulullah pun tersenyum, di mana Allah menjamin bahwasanya yang abtar bukan Rasulullah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya mereka orang-orang yang membencimu, membenci ajaranmu, membenci syariatmu, merekalah yang akan terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terputus kebaikan hidupnya. Dan benar saja jamaah sekalian, mereka-mereka yang menghina Rasulullah, tragis akhir kehidupannya. Dan hal ini terjadi bukan hanya di zaman Nabi. Di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang mulutnya usil, menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki syariat Islam, mencaci maki nama kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin mereka yang membenci ajaran Rasulullah, membenci Rasulullah Muhammad dan syariatnya, inna syani'aka huwal abtar, mereka akan terputus kehidupannya, tragis akhir kehidupannya. Banyak orang-orang yang mengalami tragis akhir kehidupannya karena semasa hidup sangat membenci dakwah, membenci ajaran-ajaran Islam, menghalangi bagaimana para ulama untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkah kita ketika Nabi mengalami tahun yang sangat berat yang disebut sebagai amul huzni, tahun kesedihan, di mana dalam tahun tersebut dua orang yang selama ini mendukung dakwah beliau. Yang pertama adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yang sangat setia menjadi backupnya Rasulullah di saat dihina, diancam, dipersekusi. Abu Talib pasang badan untuk membela Nabi, dan keduanya wafat di tahun yang sama. Maka tahun tersebut terkenal dengan julukan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun yang sangat berat bagi Rasulullah di saat di Mekah belum punya kekuatan, belum banyak pendukungnya, belum banyak jamaahnya, belum punya power. Ternyata dua orang yang sangat membela Nabi dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah diam saja melihat kondisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau terpukul, merasakan kesedihan yang luar biasa, dan beliau tetap menjalankan dakwahnya di saat di Mekah sudah tidak kondusif, banyak orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau. Beliau tetap bergerak melakukan dakwahnya kemana? Ke Bani Thaqif di daerah Taif. Diharapkan ternyata bayangan beliau akan disambut dengan karpet merah, dengan marhaban ya marhaban, dengan sambutan yang sukacita. Namun ternyata saat beliau masuk ke Taif justru mendapatkan cacian, timpukan, persekusi yang sangat tidak manusiawi. Nabi kita ditimpuki sampai berdarah-darah, sampai beliau limbung. Apakah Allah diam saja? Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Sesaat setelah kejadian di Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hiburan hiburan berupa Isra dan Mi'raj. Nabi diajak untuk traveling,
bukan hanya ke Sidratul Muntaha, mengelilingi surga, namun beliau diajak untuk ke Al-Aqsa, untuk reuni, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ratusan ribu nabi dihadirkan oleh Allah di Al-Aqsa saat itu, di mana beliau bertemu dengan nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, yang menjadi tambahan kekuatan bagi beliau, spirit baru bagi beliau. Ternyata nabi-nabi terdahulu pun mengalami hal yang sama saat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau tidak sendirian, semua mendapatkan rintangan dan cobaan yang sama. Inilah yang membuat nabi bertambah semangatnya, bertambah kekuatannya ketika bertemu nabi-nabi yang lainnya. Jamaah sekalian, Isra dan Mi'raj ada sebuah hadiah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat 5 waktu. Yang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, salat hanya dilakukan 2 waktu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala paham kebutuhan hambanya, tidak cukup 2 waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita membutuhkan setiap harinya untuk berkomunikasi dalam rangka mencharging iman kita, spirit kita. Maka diturunkanlah syariat salat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan cara apa? Dengan bersabar dan dengan salat. Dan di antara hadiah Allah kepada para penegak-penegak syariat, kepada para penyeru kebaikan adalah turunnya salat, agar kita bisa berkomunikasi setiap hari 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Ja'far As-Shadiq, beliau seorang juru dakwah, dai ilallah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di tengah-tengah kondisi negaranya tidak kondusif, banyak kezaliman, beliau tidak punya power, tidak punya kekuatan. Namun beliau berhusnuzan kepada Allah. Ada sebuah doa menurut Profesor Ahmad Zahra, doa yang populer negeri kita dengan julukan salawat ashghil, yang sering diputar-putar di radio-radio Islam di dekade tahun 80-90-an. Semua berawal dari bagaimana lemahnya seorang Ja'far As-Shadiq saat itu, yang tidak punya power, tidak punya kekuatan apapun selain mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilli zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sebuah salawat yang meminta kepada Allah agar apa? Agar Allah menurunkan pertolongan kepada para penyeru kebaikan. Dengan cara apa? Ternyata salah satu pertolongan Allah kepada penyeru kebaikan bukan hanya menurunkan tentara dari langitnya, bukan hanya memberikan pertolongan dari para malaikat-malaikat yang ikut hadir. Ternyata di antara cara Allah menolong para penyeru kebaikan adalah menjadikan orang-orang yang zalim itu sibuk sendiri dengan orang-orang yang zalim. Sebagaimana permintaan Ja'far As-Shadiq di hadapan Allah, wa ashghilli zalimin bizzalimin, ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim melawan orang-orang yang zalim, sehingga orang-orang mukmin, para dai ilallah, penyeru kebaikan tidak perlu melakukan perlawanan apapun, karena ternyata mereka hancur sendiri. Orang-orang yang zalim itu sibuk sendiri, orang-orang yang menghalangi dakwah ternyata hancur dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka dihancurkan oleh mereka sendiri. Wa ashghilli zalimin bizzalimin. Dan doa yang dikarang oleh beliau mustajab, yang sampai saat ini dilantunkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Kita saksikan
sangat luar biasa. Doa para ulama, doa para pewaris Nabi, doa para penyeru-penyeru kebaikan ketika mereka mengangkat tangan di hadapan Allah, wa ashghil li zalimin bizzalimin, ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim, karena kami sudah tidak punya kekuatan apapun selain mengadu kepadamu ya Allah. Tanpa perlu melakukan perlawanan, ternyata orang yang zalim pun pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Jamaah sekalian, itulah di antara bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang menyeru di dalam kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam kuntum khaira ummatin, umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah orang-orang yang menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat Nabi menyeru dakwah ilallah kepada bangsa Taif saat itu, dan respon mereka merespon ajakan Nabi dengan respon yang sangat luar biasa zalimnya, Allah menurunkan pertolongan kepada Nabi. Dengan apa? Dengan dihadirkannya malaikat yang menawarkan, malaikat Akhsyabain, penjaga dua gunung besar saat itu yang mengelilingi Taif, menawarkan untuk bagaimana mereka menghancurkan bangsa Taif sampai ke akar-akarnya. Sudah ada penawaran untuk menghancurkan mereka, namun karena kebesaran hati Nabi, beliau enggan memenuhi permintaan dari malaikat, penawaran dari malaikat untuk menghancurkan bangsa Taif. Justru karena kebesaran hatinya, beliau mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum qaumun la ya'lamun, sungguhnya mereka kaum yang tidak paham, mereka tidak ngerti. Mungkin sekarang mereka menolak dakwah, namun mudah-mudahan anak cucu mereka akan menerima dakwah. Beginilah bagaimana kebesaran hati seorang dai yang seharusnya meniru kepada Rasulullah SAW. Di saat dakwah kita tidak diterima, mungkin ada pengajian-pengajian yang dibubarkan, tetap berbesar hati, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin mereka belum paham, tetap santun, tetap bagaimana menghadirkan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan mereka yang belum menerima dakwah, Allah berikan kelembutan hatinya untuk bisa menerima ajakan-ajakan kebaikan bersama dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua disatukan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, bersatu padu dalam bingkai la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi sya'ban wa بلغنا إلى رمضان. اللهم سلمني وسلمني إلى رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.